Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Terima kasih. Saya akan membacakan puisi karya dari Buya Syakur yang berjudul Aku Tak Ingin Pulang. Aku tak ingin pulang. Sejak engkau berani meraba-raba lututku dan mengelus punggungku dalam percakapan khusus bersamaku di sebuah restoran yang paling ramai di kota kita, bersama-sama dengan teman-teman sekantormu, aku mulai mengerti bahwa engkau telah melangkah lebih maju, mempercayai diriku dan merasa nyaman bercakap-cakap bersamaku. Lebih dari itu, engkau mulai bermain-main dengan rambutmu sendiri. Tatkala aku mulai menyanjung kecantikanmu, adakah pertanda engkau merasa nyaman mendengar pujianku? Tetapi yang lebih istimewa lagi, ketika engkau singkirkan kotak tisu di atas meja ke samping kananmu, lalu engkau singkirkan juga asbak rokok ke samping kirimu, aku sangat mengerti. Engkau ingin mendekat ke arahku. Akhirnya aku pindah ke kursi di samping kananmu. Setelah selesai makan siang, ketika sedang menikmati secangkir kopi, aku memperhatikan engkau sering sekali memijit-mijit hidungmu sendiri dengan telunjuk dan jempol. Aku tidak menduga engkau merasa gatal dalam lubang hidungmu, tetapi akan yang kurasakan seperti engkau ingin menyampaikan sesuatu. Namun ada keraguan dalam dirimu. Terpaksa aku diam berlama-lama dengan maksud memberi waktu yang cukup kepadamu untuk menyampaikan maksud dan tujuanmu. Tetapi ternyata tidak ada yang engkau sampaikan kepadaku. Lalu akhirnya kulanjutkan ceritaku kepadamu tentang masa kecilku ketika di kampung sebelum pindah ke kota. Terlihat sekali engkau tidak tertarik dengan ceritaku. Dengan bukti engkau sering melepas pandanganmu ke atas, pertanda engkau merasa bosan. Sehingga terpaksa aku alihkan percakapanku kepada masalah niatmu ingin pindah kerja. Kenapa harus pindah kerja? Tanyaku kepadamu sambil kugeser kursi tempat dudukku mendekat di sampingmu. Gajinya sangat kecil, tidak seimbang dengan keringatku. Jawabmu sambil tarik nafas dalam-dalam. Pada saat engkau menarik nafas dalam-dalam itu, aku merasakan sorot matamu tertuju tajam ke arah mataku. Ketika itulah terjadi saling memandang. Bahkan lebih dari itu, aku merasakan debaran jantungku semakin kencang. Percakapan antara kita terhenti agak lama juga, mungkin lebih dari 15 menit. Masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri. Hanya saja aku sering mencuri pandang, menatapi wajahmu, lalu engkau membalas pandangan juga. Tetapi terlihat engkau sering mengedipkan matamu sebagai indikator
nampaknya ada sesuatu yang sangat engkau kagumi. Sesungguhnya pergaulanmu dan hubunganmu dengan siapapun, bukan hanya dengan diriku, wahai kekasihku, adalah merupakan refleksi dari frekuensi jiwamu sendiri. Secara realita, sesungguhnya tidak ada orang lain kecuali dirimu sendiri, yang sebenarnya hanyalah merupakan hubunganmu dengan dirimu sendiri. Sangat mungkin engkau dapat mengganti orang-orang atau teman-teman baru. Tetapi nanti pada akhirnya akan muncul orang-orang yang baru, tetapi tetap saja dengan dinamika yang sama. Duniamu akan berubah tatkala engkau mampu merubah cita rasamu sendiri. Kehidupan ini pada hakikatnya adalah interaksi terhadap apa yang engkau rasakan sendiri. Bukan masalah pekerjaan yang menjadi masalah, melainkan ada kekosongan di dalam pikiranmu. Ada sesuatu yang hilang dan engkau mencari, tetapi sampai sekarang engkau belum mendapatkan petunjuk yang pasti. Perlu engkau ketahui, wahai kekasihku, bahwa tidak semua orang yang ada di sekitarmu itu layak untuk diberikan penghormatanmu. Banyak di antara mereka, teman-temanmu yang layak hanya diabaikan saja, sampai mereka dapat mengerti sendiri bahwa mereka harus memulai dengan menghormati diri sendiri. Tetapi sebaliknya juga, wahai kekasihku, tidak usah engkau mengandai-ngandai orang lain punya keburukan. Lebih baik berhipotesa terhadap dirimu sendiri. Mungkin dalam dirimu banyak ketidakelokan. Lebih baik banyak belajar sambil mahir betul bagaimana caranya berinteraksi dengan teman-temanmu, dalam rangka menanam benih-benih cinta dan kasih sayang di hati mereka, bukan mengcopy paste mereka supaya sama dengan dirimu. Mungkin yang menyebabkan engkau merasa jenuh dalam pekerjaan, sehingga ingin pindah, bukan karena gaji kecil, melainkan karena engkau terlalu berpegang teguh terhadap prinsip yang engkau pegangi. Terlalu sangat berlebihan, sehingga engkau banyak disebut orang si keras kepala. Sejak sekarang mulailah belajar mendengar dari orang lain. Barangkali saja engkau akan mendapatkan sesuatu yang baru. Sekalipun engkau disebut keras kepala, bagiku tidak mengapa, selagi dasar pertimbangan primer pada dirimu adalah persoalan halal dan haram. Insya Allah engkau masih dalam kebajikan. Ini mungkin saja, wahai kekasihku, yang menjadi sebab hambatan bagi dirimu dalam berinteraksi dengan orang lain, adalah karena rasa gamangmu yang berlebihan. Sekalipun belum dapat dikategorikan dengan introvert, cobalah mulai belajar untuk menanggulanginya, yaitu bagaimana membangun percaya diri. Engkau punya cukup banyak modal untuk membangun percaya diri. Kemudian lagi, dengan baik-baik, wahai kekasihku, tidak usah terburu-buru menilai orang lain dalam bentuk persepsi yang sempurna tentang mereka. Tolong jadikan engkau jadi kesan pertamamu terhadap mereka. Dijadikan dasar keputusan seolah sebagai kesan terakhir. Kendati pun demikian, wahai kekasihku, engkau tetap harus menjaga keutuhan kepribadianmu sendiri. Silahkan engkau dapat menolak, dapat menuntut, dapat mengungkap segala perasaanmu sendiri tanpa rasa takut dan malu. Siapapun yang mau terima, silahkan.
Bila tidak juga tidak apa-apa. Yang penting engkau harus mampu untuk menyampaikan perasaanmu sendiri secara jujur apa adanya. Bukan dengan cara berpura-pura atau takut dengan komentar orang lain. Bila engkau masih tetap juga mempertimbangkan komentar orang lain, wahai kekasihku, pasti engkau akan kehabisan energi terbuang sia-sia, bahkan akan mendistorsi kepribadianmu sendiri. Aku sendiri seringkali, wahai kekasihku, menolak pemikiran-pemikiran orang lain bukan karena kesalahan-kesalahan substansinya, melainkan hanya karena saat disampaikan nada suara yang terdengar sangat menyebalkan. Engkau juga harus mengerti, dunia sekarang sudah banyak berubah. Nilai-nilai moral sudah berguguran, sehingga ketika ada orang yang berbaik hati seperti dirimu, wahai kekasihku, lalu orang mulai berpikir, bagaimana caranya untuk memanfaatkan dirimu? Supaya bisa engkau jalani kehidupan ini dengan damai. Hapus saja segala keinginan dalam hidupmu untuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Percayalah apa yang engkau lihat. Apapun yang mereka miliki adalah bukan segalanya. Dalam hidup ini selalu ada yang datang, ada yang pergi. Ada yang mendapatkan, ada yang kehilangan. Percayalah terhadap dirimu sendiri. Hargai cita rasamu sendiri. Silahkan melangkah, jalani kehidupan ini dengan rasa bangga dan percaya diri. Yakinlah, terlalu banyak orang-orang yang ada di sekitarmu berharap ingin punya nasib baik seperti dirimu. Sudah saatnya sekarang engkau memilah dan memilih teman-teman dekatmu yang tidak layak tinggalkan. Pertama, teman-teman yang berkepala batu. Selalu melihat pendapatnya yang paling benar, pendapat orang lain pasti salah. Tidak bisa ditegur, sulit diajak berdiskusi. Di antara temanmu juga ada yang dapat dikategorikan keminter. Merasa paling pintar, seolah banyak menguasai ilmu pengetahuan. Dia merasa sangat mengerti dan paham, bahkan beranggapan dirinya adalah seorang intelektual. Ketika engkau berusaha ingin berdiskusi bersamanya, maka engkau menemuinya sikap keras ingin memaksa pendapat. Sebaiknya orang seperti itu abaikan saja. Di antara teman-temanmu ada yang emosional, suka marah-marah. Dengan sedikit sebab saja emosinya langsung meledak-ledak. Dengan orang seperti itu tidak usah berdialog, karena nantinya akan segera berubah menjadi pertengkaran yang tidak ada artinya. Sebaiknya orang seperti itu dijauhkan saja. Orang-orang yang busuk hatinya yang ada di sekitarmu, betapapun kebenaran yang engkau sampaikan didukung dengan bukti-bukti kuat yang tak terbantahkan, pasti akan ditolak. Kejujuran yang engkau sampaikan dengan 1000 alasan pasti akan didustakan. Orang seperti ini, biarkan saja. Tidak usah diperhitungkan. Hampir kebanyakan teman-temanmu punya sifat sombong yang berlebihan. Mereka melihat dirinya berada di atas orang lain. Tidak bisa diberi masukan atau diajak berdiskusi. Bahkan sekedar mendengarkan pendapat orang saja sudah mengalami kesulitan. Orang-orang semacam itu dikembalikan lagi saja ke asalnya, yaitu engkau tidak mengenal mereka. Akhirnya secangkir kopi di atas meja. Tuntas sudah sampai tegukan terakhir. Ketika siap-siap akan pulang, engkau tidak mau melepas tanganku yang enggan
engkau perang keras-keras. Ku antar pulang tawarku kepadamu. Engkau tidak menjawab, malah semakin keras memegangi lenganku. Aku tak ingin pulang. Tegasmu mendadak membuat aku terkejut. Akhirnya di dalam mobil menuju pulang, engkau bercerita, ada konflik dengan bapakmu. Gara-gara ada orang yang berbuat baik melunasi hutang bapakmu sebesar 1,5 miliar rupiah. Sehingga sulit untuk menolak lamarannya. Lalu kusarankan kepadamu untuk pulang saja. Soal uang 1,5 miliar rupiah nanti aku kembalikan lagi. Engkau tersenyum lebar, riang gembira. Tetapi ketika ku ajak pulang, engkau tetap menolak. Aku tak ingin pulang. Indramayu, Abdul Syakur Yasin. Terima kasih.